Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku, mulai dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, boarding school, Ulul Albab Tarakan, dan seluruh pendengar dimanapun berada. Tentunya pertama-tama mari sama-sama kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang begitu banyak, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat inilah yang insya Allah apabila kita istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, memegang teguh keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam jannahnya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa di akhir hayatnya, di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah bisa memberikan kita predikat hamba Allah yang bertakwa, lebih bertakwa dibandingkan dengan tahun-tahun atau Ramadan yang sebelumnya. Anak-anakku, Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan dan para pendengar yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwasannya ibadah Ramadan, yaitu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan diwajibkan kepada kita, yaitu orang-orang yang muslim atau beragama Islam. Namun perlu kita garis bawahi bahwasannya ada tingkatan-tingkatan orang dalam berpuasa. Di dalam kitab Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasannya ada tingkatan-tingkatan bagi orang yang berpuasa. Jadi ada tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Tidak semuanya sama, ada tingkatannya. Dan juga pasti ada ganjaran-ganjarannya bagi di setiap tingkatan-tingkatan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasa awam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan di dalam kitab As-Siyam, wa amma saumul umum, puasa orang awam itu ialah fahuwa kaful batoni, Jadi dia menahan perut, wal farji,
dan kemaluan, an qada'i syahwah, dan memenuhi kebutuhan syahwat. Jadi orang dalam puasa awam atau tingkatan awam ini adalah dia hanya menahan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya dan menahan syahwat kemaluannya. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa pada tingkatan ini puasa yang orang biasa. Puasanya orang biasa. Orang yang berpuasa pada tingkatan puasa awam, kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu ila siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan haus. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang berbahagia. Tentunya apabila kita hanya puasa di tingkatan ini, maka puasa kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya menahan apa-apa yang masuk ke dalam perut kita dan hanya menahan hawa nafsu kemaluan kita. Apalagi orang yang sudah balik. Jadi kalau anak-anak sudah balik itu berasal dari bahasa Arab yaitu balaghah. Balaghah artinya sampai. Jadi kalau ulama-ulama, kiai, dai, ustadz dan ustazah yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu namanya muballigh. Kalau sudah balik, sudah sampai akalnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab akal itu iqal. Iqal itu pengikat. Kalau ada orang Arab, kita lihat orang Arab dia memakai sorban, ketika itu bisa kita katakan iqal atau pengikat. Pengikat. Kalau ada orang Arab yang memakai ikat kepala di sini, kemudian memakai sorban, itu namanya iqal, pengikat. Maksudnya adalah orang yang sudah berakal berarti dia sudah mampu untuk mengikat hawa nafsunya. Jadi kalau anak-anakku yang belum balik, wajar, masih dalam tingkatan ini itu wajar. Dia hanya belajar untuk menahan tidak makan dan tidak minum selama seharian penuh. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah balik, sudah sampai usia kita pada usia balik, maka di saat itulah ditetapkannya pahala dan dosa kepada kita, sehingga kita harus memaksimalkan puasa kita bukan hanya pada tingkatan puasa awam saja. Anak-anakku semuanya di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan dan para pendengar yang berbahagia. Kemudian pada tingkatan kedua yaitu puasa khusus. Puasa khusus ini dia tidak hanya menahan apa-apa yang masuk ke dalam perutnya dan menahan syahwat pada kemaluannya, tetapi dia puasakan semua organ tubuhnya. Dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasakan matanya ketika tidak boleh melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan lisannya untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yang mengundang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan tercela. Ini ditahan pada orang-orang yang berpuasa atau tingkatan khusus. Bahkan semua organ tubuhnya ini semuanya ditahan, ya. Maka kalau kita berpuasa pada tingkatan ini, semuanya kita jaga. Tangan kita tidak boleh kita buat dengan hal-hal yang tidak berguna. Secara nggak sadar, kita ini sering melukai hati teman kita, hati saudara kita. Dengan apa? Bukan hanya karena lisan kita,
tapi karena jari-jari kita ketika kita menggunakan media sosial, kita membuat status, kita mengetik sesuatu hal yang mungkin bisa membuat orang lain, teman kita, saudara kita, teman sekelas kita, teman sekolah kita, itu sakit hati terhadap apa yang kita tulis. Makanya apabila kita sudah masuk atau pada tingkatan khusus ini, maka semua organ tubuh kita itu ikut berpuasa. Anak-anakku semuanya, Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan dan para pendengar yang berbahagia, pada tingkatan yang ketiga ini puasa yang tingkat tinggi, level yang paling tinggi di antara level-level sebelumnya, yaitu level awam dan level khusus. Level yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah puasa khususil khusus, ya. Dia tidak hanya menahan seluruh organ tubuhnya berpuasa, tetapi saumul qalbi, nah, jadi dia menahan hatinya, ya. Menahan hati untuk tidak terbesit pikiran-pikiran yang kotor, perbuatan-perbuatan yang tercela yang bisa menghanguskan puasanya atau mengurangi pahala puasanya, dia tahan. Dan seluruh kehidupannya ketika berpuasa itu berorientasi hanya kepada Allah dan meninggalkan keduniaan. Ini pada tingkatan atau level ini puasanya puasa para rasul, para nabi, para anbiya, para wali-wali, para tabi'in, ya. Puasa-puasa orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa-puasa kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tingkatan-tingkatan dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku, Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan dan para pendengar yang berbahagia, inilah 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut kitab Ihya Ulumuddin, kitab dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasa awam, puasa kebanyakan orang. Kebanyakan orang puasa hanya menahan lapar, hanya menahan tidak makan dan tidak minum, hanya menahan tidak berhubungan pada pasangan yang halal. Kemudian level yang kedua, puasa khusus. Puasa tidak hanya menahan lapar dan menahan haus, tetapi menahan seluruh organ tubuh kita pun ikut berpuasa. Mata kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, telinga kita, semua berpuasa. Kemudian puasa pada level yang paling tinggi adalah puasa khususil khusus, puasanya para anbiya, para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya seluruh organ tubuhnya ditahan, termasuk hatinya, batinnya pun berpuasa, tidak mementingkan kehidupan dunia, tapi lebih mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Para pendengar yang berbahagia, anak-anak Ustadz Sekolah Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa wasilah kebaikan bagi diri saya sendiri maupun para pendengar sekalian. Dan saya ingatkan, jangan lupa kita like, share, and subscribe channel YouTube Ulul Albab TV. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dalam dakwah Ulul Albab Kota Tarakan, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai derajat takwa sebagaimana tujuan dari berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.